Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Alfi STMT. Saya merupakan dosen di Prodi Teknik Kimia, jurusan Teknologi Industri dan Proses, Institut Teknologi Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video yang berisi pertama, penjelasan tentang RPS, mata kuliah Teknik Reaksi Kimia Homogen yang akan dilanjutkan dengan cuplikan tayangan perkuliahan online yang saya lakukan untuk mata kuliah tersebut dalam rangka pemenuhan prasyarat untuk PDD UK TPT, di mana PDD UK TPT itu adalah pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi. Dan pada video kali ini adalah PDD UK TPT untuk bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan rencana RPS untuk mata kuliah yang saya ambil pada bidang ilmu saya, yaitu teknik reaksi kimia homogen, di mana diajarkan di semester 3, kemudian bobot dari mata kuliahnya adalah 3 SKS, di mana 3 SKS ini adalah dilakukan pertemuan perkuliahan selama 150 menit. Pada cuplikan nanti, saya melakukan perkuliahan dengan metode cara online menggunakan aplikasi Zoom. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah CPMK yang harus dicapai oleh mahasiswa, di mana mahasiswa itu diharapkan mampu menentukan ukuran atau volume reaktor isotermal tunggal dan ganda pada sistem reaksi tunggal. Kemudian, deskripsi singkat dari MK ini adalah yaitu setiap proses kimia industri dirancang untuk menghasilkan produk yang diinginkan dari berbagai bahan baku melalui serangkaian langkah perlakuan. Langkah perlakuan kimiawi itu adalah inti proses dari reaksi. Kemudian, pada langkah perlakuan kimiawi dibutuhkan suatu reaktor sebagai wadah untuk memfasilitasi terjadinya suatu reaksi tersebut. Nah, sebagai mahasiswa teknik kimia, kita wajib untuk bisa mendesain sebuah reaktor. Nah, desain reaktor sendiri itu dinilai dari ukuran atau volumenya menggunakan informasi pengetahuan dan pengalaman dari berbagai bidang, yakni salah satunya adalah kinetika. Selain itu, untuk mengetahui kemampuan kerja dari reaktor, perlu mengetahui kinetika dari suatu reaksi. Reaksi diklasifikasikan menjadi reaksi homogen dan heterogen. Masing-masing reaksi bisa terjadi dengan katalis maupun tanpa katalis. Reaksi dikatakan homogen jika reaksi terjadi dalam satu fase. Penentuan laju pada reaksi homogen cenderung lebih sederhana daripada reaksi heterogen. Secara garis besar, pada mata kuliah akan membahas pengantar teknik reaksi kimia dan konsep-konsep penting yang digunakan untuk mendesain reaktor yang menyebabkan reaksi homogen. Setelah mengambil mata kuliah ini, diharapkan tadi mahasiswa mampu menentukan ukuran atau volume reaktor isotermal tunggal dan ganda pada sistem reaktor tunggal. Kemudian bahan kajian pada mata kuliah ini adalah pengantar teknik reaksi kimia, kemudian ada neraca mol, hukum laju, stoikiometri, interpretasi data reaktor batch, reaksi ganda, kemudian yang terakhir desain reaktor isotermal tunggal dan ganda pada sistem reaksi tunggal. Pustaka yang saya gunakan utamanya adalah Vogler yang keluaran terbaru yaitu tahun 2016, kemudian Levenspiel itu tahun 1999. Kemudian media pembelajaran saya gunakan ada bahan tayang PPT, kemudian ada video yang biasa saya di LMS, saya tautkan di LMS, kemudian ada buku teks. Pada video yang saya cuplikan nanti, saya akan menampilkan cuplikan video pada minggu pertama di mana
Sub CMPLK yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar teknik reaksi kimia homogen. Mana bentuk atau metode pembelajarannya berupa kuliah, di mana saya akan memberikan materi, kemudian dilanjutkan diskusi. Di diskusi ini saya akan bagi mahasiswa ke dalam breakout room untuk mendiskusikan suatu materi yang terkait bahan kajian pada hari tersebut, yaitu di pengantar teknik reaksi kimia, identitas kimia. Tapi untuk pertemuan itu saya akan memberikan diskusi tentang jenis-jenis reaktor ideal, di mana nanti akan metode pembelajarannya adalah diskusi pada grup-grup kecil atau small group discussion. Kemudian penilaian, di penilaian pada RPS saya, kebetulan untuk aktivitas belajar minggu pertama itu berdasarkan tes singkat, di mana kriterianya itu adalah ketepatan dalam menjawab bahan kajian pada minggu pertama. Kemudian komposisi nilai atau evaluasi untuk mata kuliah UAS sebesar 40%, kuisnya sebesar 10%, UTS-nya sebesar 25%, kemudian tugas harian, jadi setiap minggu biasanya saya akan memberikan tugas. Kemudian yang kelima adalah tes singkat tadi, jadi setiap minggu ada beberapa pertemuan yang aktivitas belajarnya atau penilaiannya berupa tes singkat. Itu akan termasuk juga nilai keaktifan dengan komposisi sebagai berikut. Berikut tayangan video, cuplikan video dari minggu pertama perkuliahan, yakni dengan sub CPMK mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar teknik reaksi kimia homogen, di mana bentuk atau metode pembelajarannya berupa diskusi atau small group discussion dengan kuliah dilaksanakan secara asynchronous. Anggota kelompoknya ada saya, ada Konita, ada Dian, Dinda, Hamid, Imam, Ari, tapi beberapa orang ya. Saya sendiri, ya kira-kira itu anggotanya. Yang nggak kesebut, ada Dinda juga. Oke, jadi silakan guys. Ini akan dijelasin oleh Dian. Oke, makasih Mas Ayuma. Sebelumnya suara saya terdengar nggak teman-teman? Bu? Terdengar. Jelas. Oke. Jadi kelompok kami dapat batch reaktor. Nah, batch reaktor ini itu biasanya digunakan untuk operasi dalam skala yang kecil. Terus kemudian tuh menguji proses yang baru yang belum berkembang sepenuhnya. Kemudian proses-proses yang sulit diubah menjadi operasi yang berkelanjutan. Seperti itu. Kemudian batch reaktor ini termasuk ke dalam closed system dan reaksinya itu merupakan reaksi eksotermik. Selanjutnya akan dijelasin oleh Dinda. Ya, selanjutnya untuk keunggulan dan kerugian dari batch reaktor, yaitu yang pertama keunggulannya konversinya itu tinggi. Dia diperoleh dari meninggalkan reaktan dalam reaktor untuk jangka waktu yang lama. Kemudian yang kedua, dia tidak mudah terkontaminasi.
karena itu tadi batch reactor ini merupakan closed system, jadi dia tidak mudah terkontaminasi. Kemudian untuk kerugiannya yang pertama yaitu biaya tenaga kerjanya itu tinggi dari per batch-nya. Terus variabilitas produk dari batch ke batch dan kesulitan produksi skala besar karena batch reactor itu hanya untuk skala kecil. Kemudian yang kedua memerlukan waktu yang lama untuk mereaksikan suatu senyawa. Jadi ini untuk gambarnya, sumbernya tuh ada di buku Vogler, ada yang pertama tuh simple batch yang homogeneous seperti yang kalian bisa lihat di gambar 1.5a. Terus ini untuk yang satu strip 5b, ini untuk yang batch for missing patterns. Nah, jadi bisa dilihat sendiri bahwa kedua gambarnya berbeda, terus dia sama-sama punya agitator juga. Dan kalau yang di figur 15A ada hand roll for charging rail sama connection for heating or cooling jacket. Ini ada lagi nih. Oke, sekian dari room 1. Oke, jangan di close dulu ya, jangan di close, saya share screen-nya tetap aja. Nah, kira-kira dari teman-teman breakout room 2 sama 3 ada tambahan nggak? Atau ada yang masih mau didiskusikan atau ditanyakan ke temannya di breakout room 1? Monggo di komentari, saran, atau tambahan, masukan. Ada nggak kira-kira? Atau dari kelompoknya sendiri, breakout room 1 ada yang mau, tadi dari penjelasannya ada nggak kira-kira yang kurang atau ada tambahan gitu menurut kalian? Ini saya record. Ada? Kelompok 2? Dian, Eka. Bu, kalau dari kelompok 3 nggak ada, Bu. Udah mirip. Udah. Oke, kelompok 3. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau dari breakout room 2 ada tambahan? Dari room 2 juga belum ada, Bu. Karena belum ada ya. Oke. Ibu, mungkin tambahan sedikit aja dari kelompok 3. Untuk batch reaktor itu biasanya digunakan untuk fermentasi bir dan anggur bersoda gitu, Bu. Oh, oke. Kayak aplikasinya ya. Ya, Bu. Oke, thank you. Nah, berarti kalau misalnya udah diskusinya udah nih ya, jadi mungkin ada tambahan dari breakout room 1, mungkin saya yang bakal menanyakan gitu ya ke breakout room 1. Nanti bisa breakout room 2 atau 3 bisa memberikan jawaban. Coba kita slide-nya dimajukan lagi ke materinya tadi. Nah, ini ya. Jadi dikatakan bahwa reaktor batch itu memang biasa digunakan untuk operasi skala kecil. Nah, kemudian karena operasinya skala kecil, maka dia cocok untuk biasanya digunakan untuk menguji proses baru yang belum berkembang sepenuhnya. Biasanya kenapa sih gitu ya? Kenapa dia dibilang bisa menguji proses baru yang berkembang sepenuhnya? Pasti kalau misalnya batch itu kan skalanya kecil di lab, nggak perlu yang alat yang ribet karena sederhana. Biasanya proses baru tuh buat apa sih? Karena kalau misal proses baru dikategorikan, kita belum tahu kinetikanya gitu ya. Biasanya kalau kita misalnya nanti ngambil data kinetika, misalnya dia order 0, kita tahu di order 0, order 1, order 2, order 3 itu biasanya memang diujinya pakai reaktor batch dulu. Jadi kita tahu dulu dia kinetika reaksinya order berapa. Nah, makanya itu biasanya kalau misalnya kita di skala lab itu ya, biasanya kan memang kita pakai reaktor-reaktor batch yang nggak kontinu, karena
Kalau kontinu itu memang penerapannya agak sulit, gitu ya. Perhitungan kinetikanya itu nggak gampang. Kemudian ini proses yang sulit diubah menjadi operasi yang berkelanjutan. Maksudnya ini apa? Proses yang sulit diubah menjadi operasi yang berkelanjutan. Ada yang mau coba jawab nggak kira-kira penjelasannya? Proses yang sulit diubah menjadi operasi yang berkelanjutan. Bisa lebih diterangin lagi nggak kira-kira? Kalau menurut kalian ya, proses yang sulit diubah. Bu, saya ingin menjawab, coba menjawab. Ya oke. Saya Anas dari background 2. Kalau menurut saya itu hampir sama kayak yang operasi skala kecil gitu, Bu. Jadi misalnya udah dengan batch reaktor, nggak bisa dijalankan ke reaktor-reaktor yang lainnya gitu. Jadi nggak bisa secara berkelanjutan gitu. Cukup satu kali aja. Nah ya, jadi mungkin bahasanya kurang tepat ya, karena kan mungkin ini saya tahu juga ngambilnya dari buku Vogler kan ya, kalau nggak salah. Maksudnya di sini adalah ketika kita udah, misalnya ada suatu reaksi gitu ya, dijalankan pada operasi batch, dia itu biasanya susah. Kalau sudah batch itu ada beberapa reaksi yang memang tidak bisa dilakukan untuk reaktor-reaktor yang kontinu. Misalnya nanti ini kita lakukan di reaktor batch nih, suatu proses tertentu atau reaksi tertentu. Nah, kita mau rubah. Kalian mau rubah, mau pakai reaktor CSTR atau mau PFR. Nah, ada yang nggak bisa gitu ya. Jadi ini maksudnya ada bukan operasi yang berkelanjutan, tapi maksudnya adalah reaktor-reaktor kontinu. Jadi ketika memakai reaktor batch, belum tentu dia bisa dijalankan juga di reaktor kontinu gitu ya. Dikatakan seperti yang dicoba kalau kalian lihat di buku itu adalah biasanya ini reaktor batch itu adalah ya coba di sini bilang adalah and for process that are difficult to convert to continuous operation. Jadi itu biasanya ini adalah reaksi-reaksi yang memang tidak bisa dijalankan secara prosesnya secara kontinu atau dipakai menggunakan reaktor kontinu ya. Jadi untuk yang semuanya mungkin ini bahasanya aja. Jadi kalian harus benar-benar paham. Ya, jadi nanti kalau kalian buat pabrik gitu ya. Jadi biasanya ada nggak semua pabrik itu. Jadi nanti ditanyain, pabrik kalian ini berjalannya secara apa sih? Gitu. Kalau misalnya semua alatnya kontinu, berarti kan kalian bisa mengatakan bahwa, oh pabrik saya berjalan secara kontinu, Bu. Gitu. Tetapi kebanyakan seperti yang dikatakan tadi siapa? Panggilannya Sahrah ya, nggak tahu saya panggilannya siapa. Makanya tadi dibilang adalah fermentasi. Nah, kalau fermentasi itu, sangat tidak mungkin ya, dia kontinu, karena namanya dia numbuhin bakteri gitu ya. Jadi itu adalah makanya dia cocok untuk reaktor batch. Jadi tidak mungkin itu dijalankan di reaktor kontinu. Jadi kalau misalnya kita ada pabrik bir fermentasi, pasti itu pabriknya berjalan bukan secara kontinu, gitu ya. Mungkin ada beberapa alat yang kontinu, tetapi untuk fermentornya sendiri atau reaktor fermentasinya itu batch, sehingga nanti pabriknya bisa dikatakan adalah semi kontinu atau semi batch, gitu ya. Jadi keseluruhan pabrik itu berprosesnya secara apa gitu ya. Kemudian ini poin yang keempat, kalau sistem jelas karena tahu bahwa selama reaksi tidak ada produk yang masuk ataupun produk yang reaktan yang masuk ataupun produk yang keluar. Jadi selama reaksi tertutup ya, tidak ada yang masuk apapun keluar. Jadi benar-benar terjadinya reaksi gitu, berbeda kalau sama yang kontinu. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian yang saya ingin tanggapi juga lagi adalah ini batch reaktor itu adalah reaksi eksotermik. Gimana ini maksudnya? Batch reaktor merupakan reaksi eksotermik. Coba dibantu. Menurut kalian ini seperti apa? Ayo, kira-kira ada yang mau komentar ini?
Kan ini reaksi eksotermik. Ya. Kok batch reactor itu merupakan reaksi eksotermik? Maksudnya gimana? Mungkin ada yang mau dibaikin bahasanya atau maksudnya disampaikan lagi. Karena ini kan poin-poin ya, tadi saya nyuruh poin-poin. Nah, mungkin ada yang bantu dari breakout room 1, 2, sama 3. Kira-kira apa sih maksudnya dari poin 5 ini? Ayo, ada yang mau nyampain? Bu, saya dari room 3, Bu. Mungkin maksudnya eksotermis itu seperti memproduksi panas berlebih, jadi harus dihilangkan dengan sistem pendinginan gitu, Bu. Oh, maksudnya mungkin menurut Sarah itu adalah ini batch reactor itu cocok untuk melakukan proses yang reaksinya eksotermis gitu. Iya. Ya, Sarah. Iya, Bu. Oke. Nah, mungkin ya, jadi mungkin yang tadi dibilang sama Sarah itu benar gitu ya. Karena kan tadi jangan bilang misal batch reaktor itu merupakan reaksi eksotermik. Aneh kan ya kalau reaktor batch itu dia reaksi eksotermik. Jadi bahasanya itu diperbaiki. Misalnya batch reaktor biasanya digunakan untuk memfasilitasi terjadinya reaksi-reaksi eksotermik gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita reaksi eksotermik itu dia menghasilkan panas gitu ya. Karena menghasilkan panas kan berarti temperatur dari reaksinya itu makin lama makin meningkat. Ketika makin lama makin meningkat gitu. Kalau kontinu kan agak susah ya kalau misalnya dia ada pendinginnya. Misalnya anggapannya seperti itu. Ketika nanti dia didinginkan ya udah cepat keluar gitu kan ya, jadi kayak susah kontrol suhunya. Nah biasa kalau batch reaktor dia makin lama dijalankan reaksi. Nah reaksi tertentu itu kan pasti eksotermis ya. Kalau kontinu kan biasanya dia reaksi terjadi cuma masuk reaktor itu kan sebentar, habis masuk keluar. Beda kan sama kalau batch reaktor itu kan dia ditinggal dalam waktu yang lama. Nah ketika kamu tahu ada reaksi-reaksi yang eksotermis, nah, biasanya itu dia terjadinya berarti di batch reaktor. Bisa terjadi di batch reaktor karena apa? Biasanya kan dia tinggal di waktu yang cukup lama sehingga dia akan menghasilkan reaksi yang eksotermis. Jadi, mungkin bisa terjadi di kontinu ya, karena kalau kontinu itu kan dia tidak lama waktu di dalam reaktornya, biasanya cuma sebentar. Sehingga kalau misal di batch reaktor tadi dikatakan ya di gambar yang tadi, di gambarnya siapa namanya? Di gambar yang di breakout room 1 tadi di PPT-nya dikatakan bahwa di sini biasanya ada dihubungkan dengan jaket pendingin ataupun pemanas gitu ya. Jadi dikatakan di sini bisa heating or cooling jacket. Nah, kalian bisa lihat ini batch reaktor. Kenapa biasanya ketika nanti dijalankan reaksi yang endotermis, maka semakin berjalannya reaksi, maka suhunya makin turun. Ketika suhu makin turun, nanti kan pengaruhnya ke konversi ya. Nah, kalau pengaruh sehingga harus apa? Harus ditambahkan jaket. Ya, misalnya jaket kalau misalnya suhunya turun, maka harus jaket pemanas supaya suhunya apa? Suhunya tetap gitu ya. Sama tadi kalau misalnya reaksinya eksotermis. Kalau reaksinya eksotermis kan berarti semakin berjalannya waktu, maka nanti akan suhu reaksinya itu akan meningkat. Ketika meningkat, nanti konversinya juga akan berubah, itu akan mempengaruhi proses produksinya, sehingga di sini perlu jaket pendingin, gitu ya. Oke, coba nanti back lagi. Yang tadi mana? Ini ya, sudah maju lagi, berarti ini udah clear ya. Ya, udah kelihatan semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Ini mungkin yang tadi kalian sudah bahas juga, ini kita reaktor ya. Kita lihat batch. Nah, ini tadi yang disampaikan sama kelompok 1 ya. Jadi dia merupakan reaktor yang paling simpel di proses kimia,
Kemudian dia punya pengaduk tadi ya, dikatakan punya pengaduk. Kemudian general information. Nah, when using batch reactor, kemudian reaktornya pertama dimasukkan dulu ke dalam reaktor, kemudian dibiarkan bereaksi, kemudian nanti akan setelah bereaksi baru dikeluarkan dari reaktor gitu ya. Kemudian reaktor itu merupakan sistemnya sistem tertutup. Kenapa sistem tertutup tadi udah tahu. Kemudian beroperasi pada kondisi unsteady ya. The reactor shown on the left kan bisa dilakukan batch. Nah, kemudian equipment di sana nih. Kalian bisa lihat ya. Kalau reaktor ini kenapa dia tidak dikatakan continue? Karena tadi reaktornya masuk dulu. Setelah masuk, kemudian dibiarkan bereaksi. Setelah selesai reaksi, dia baru keluar gitu ya. Jadi kalau misalnya reaktor tadi ada injection-nya ya. Cara masukinnya kan kalau tadi ada hole-hole yang dikasih di gambar di room 1, ada hole buat masukin reaktornya. Kalau di sini injection gitu ya, injection reactant and removing product. Bisa juga pakai heat exchanger ya. Heat exchanger itu maksudnya jaket pemanas gitu ya. Atau bisa saja reaktan itu mau dipanasin dulu sebelum masuk ke dalam reaktor, bisa juga seperti itu. Oke. Nah, kemudian dikatakan biasanya digunakan untuk fase liquid, reaksi fase liquid yang memerlukan waktu reaksi yang cukup lama gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian dikatakan reaktor batch itu juga biasa digunakan untuk produk yang jumlahnya sangat kecil. Ya, kita menginginkan jumlah produk yang sangat kecil. When only a small amount of product is desired. Ya. Kemudian juga biasanya batch reactor ini digunakan ketika apa tadi? Proses is still in testing phase. Jadi tadi kan bisa produk baru gitu ya. Kita mau nyoba-nyoba sesuatu yang belum ada sebelumnya. Kemudian atau ketika produk yang kita inginkan tuh harganya sangat mahal. Nah, kemudian karena kita pakai batch reactor, biasanya tadi kan dikatakan bahwa variasi produknya itu bisa berbeda-beda tiap waktu. Seperti itu. Ini ada jaketnya ya, jadi kalian lihat ini jaketnya. Jadi ada conical, reaktornya nggak bentuk silinder, tapi conical shape reactor with dimple jacket nih, ada jaketnya. Nah, kemudian di sini dikatakan dia konversinya tinggi, ya didapatkan dari meninggalkan reaktan di dalam reaktor dengan waktu yang cukup lama gitu ya. Kemudian dia tuh bisa dipakai untuk semua produk biasanya gitu, batch itu nggak apa namanya, pemakaiannya itu tidak terbatas gitu. Kemudian bagus untuk digunakan tadi ya produksi yang skala kecil atau buat awal-awal tes gitu, kemudian gampang dibersihkan. Kemudian tadi yang tadi sama ya dikatakan disadvantage-nya harga apa namanya pekerjaannya tiap waktunya per unit production tuh sangat besar karena kan setiap waktu produksi itu butuh waktu reaksi yang lama sehingga bayar ke pekerjanya itu juga lumayan besar. Kemudian agak sulit diterapkan untuk produksi yang skala besar. Nah, kemudian long downtime for cleaning leads to periods of no production. Jadi ketika kita mau bersihkan, kalau reaktor batch itu apa namanya? Kita biasa kalau reaktor itu pabrik itu kan pasti alat tuh dibersihin ya. Jadi biasa itu namanya downtime. Jadi alatnya itu dibersihkan, kita matikan dulu downtime. Nah, itu. Jadi itu biasanya agak lama waktu downtime-nya sehingga nanti pengaruhnya ke produksi. Ya, ketika sudah lama dibersihkannya lama, maka tidak menghasilkan apa-apa, itu pengaruhnya ke ekonomi pabrik ya. Tidak diinginkan kalau misalnya lama-lama waktu downtime-nya. Oke, itu